Shalom, saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita berada di hari Minggu, tanggal 20 Juni tahun 2021. Pasti kita semua rindu firman Tuhan, bukan? Kita tentu rindu karena kita tahu firman ini adalah pedoman di dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami selalu percaya bahwa Engkau hadir dalam hidup kami. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kami percaya kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Karena itu kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang selalu Engkau berikan, untuk penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu yang begitu indah. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Karuniakan hikmat, agar firman yang kami baca dan renungkan akan mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan dari kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, tema kita saat ini, mengasihi Dia seperti diri sendiri. Ungkamali puang susi ungkamasei kaleta. Sahabat-sahabat Kristus, sebuah syair lagu berkata demikian. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Itulah syair lagu mengasihi. Sahabat Kristus, dalam 1 Samuel 18, di sini mengisahkan kasih Yonatan kepada Daud. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul ayahnya, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Saudara, Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Yonatan membawa Daud pulang ke rumah ayahnya dan mengikat perjanjian dengannya, karena mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan
menanggalkan jubah yang dipakainya, memberikan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggangnya kepada Daud sebagai bukti kasih dan kerendahan hati. Saudara, Daud maju berperang dan selalu berhasil, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Sikap yang sangat terpuji ditunjukkan oleh Yonatan yang menerima Daud sebagai sahabat dan saudaranya, bahkan mengasihi seperti diri sendiri. Mengasihi sesama hanya dapat terjadi jika Roh Kudus bekerja di dalamnya. Sahabat-sahabat Kristus, kasih Yonatan kepada Daud adalah ilustrasi kasih Tuhan Yesus yang telah ditunjukkannya kepada kita. Karena kasihnya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Lalu, apa respon kita? Sahabat Kristus, ketika Yonatan begitu mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, maka Tuhan mau kita juga mengaplikasikan kasih itu dengan mengasihi sesama sebagai wujud iman, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, mengasihi seperti diri sendiri dalam keyakinan bahwa sesamaku adalah pribadiku yang lain. Ini penting. Ketika kita telah memahami demikian, maka kita akan mengasihi sesama seperti diri kita. Sebab itu, saudara-saudara, tetaplah saling mengasihi dan mengasihi orang lain agar hidup kita menjadi berkat. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengasihi Dia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Mari berdoa. Hari ini kami belajar untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Itu berarti ketika kami mengasihi orang, maka sama dengan diri kami juga kami sayangi. Roh Kudus, tolong kami untuk mewujudkan firman-Mu. Berkati seluruh kehidupan kami, berkati pekerjaan, usaha, kehidupan anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan. Kasih-Mu kiranya bersama dengan mereka semua. Engkau juga selalu memberikan damai sejahtera-Mu agar hidup kami tenang dan juga kami boleh hidup untuk terus saling mengasihi. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau gunung batu yang selalu memberi kekuatan, kemampuan bagi kami menjalani hidup ini. Engkau memberkati untuk semua jemaat-Mu yang mendengarkan renungan harian ini. Untuk jemaat-Mu dimanapun, Tuhan terus menyertai dan mengasihi, menguatkan mereka, agar mereka dapat menghadapi hidup ini dengan tenang dan selalu menyaksikan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau mengasihi Tuhan untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang terus memberitakan firman dengan penuh sukacita. Engkau mengasihi bangsa kami, pemerintah kami. Berikan hikmat untuk memerintah dengan baik. Berikan juga hikmat bagi rakyat untuk mendukung pemerintah kami, khususnya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Peliharakan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami terus menerima damai sejahtera-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dengan baik. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih kita boleh mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini menjadi bagian yang indah dalam hidup saudara-saudara. Firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap semangat, tetap kuat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.